Oke Sobat INS, kita lanjutkan lagi tutorial belajar RAB-nya. Di pertemuan sebelumnya kita telah melakukan perhitungan volume pada lingkup pekerjaan lantai ya. Sedikit tambahan untuk lingkup pekerjaan lantai, yaitu ada pekerjaan pasang bon-bon keramik ya. Di sini untuk posisi pada gambar bisa kita lihat. Posisi yang pertama yaitu di bagian pintu ya, di sini. Karena pintunya ukuran sama, kemudian jumlah ada 2, jadi kita tinggal masukkan 2 kali berapa lebar dari pintunya ya, seperti ini. Kemudian bagian yang kedua di posisi lasarnya ya, di sini atau teras. Untuk yang di kiri, yang di sini, kemudian yang di kanan di sini ya. Kemudian untuk ukurannya yaitu 1,8, kita kalikan dengan kiri kanan 2 ya, berarti dapat 3,6. Kemudian untuk sisi depan jumlah segmennya ada 6, kemudian untuk lebarnya 2,8 ya, 1 2 3 4 5 6. Nah, jadi untuk posisi bon-bon keramik yaitu tepatnya di sini ya. Kalau untuk di bagian potongan bisa dilihat posisinya di sini. Kemudian untuk yang di teras depan di sini ya kelihatan. Oke, jadi itu tambahan sedikit untuk pada pembahasan di lingkup pekerjaan lantai ya. Jadi di pertemuan sekarang kita akan lanjutkan lagi pada lingkup pekerjaan rapat beton dan saluran keliling ya. Di sini untuk urean pekerjaannya secara garis besar ada 2. Yang pertama yaitu pekerjaan saluran keliling, kemudian yang kedua pekerjaan rabat beton keliling. Pada bagian urean pekerjaan saluran keliling juga punya urean pekerjaan tersendiri ya. Yang pertama ada pekerjaan galian tanah, kemudian ada pekerjaan untuk lantai saluran ya, bor beton mutu K175. Kemudian ada pekerjaan pasangan bata spesi 14 tebalnya setengah batu. Kemudian ada pekerjaan plesteran dan acian ya. Kemudian pada urean pekerjaan rabat beton keliling, item pekerjaannya ada pekerjaan urukan pasir uruk ya, tebalnya 5 cm. Kemudian ada pekerjaan bor beton mutu K175, tebalnya kurang lebih 10 cm. Kemudian terakhir ada pekerjaan finishing rabat beton ya. Jadi ini pembahasan kita pada video kali ini. Untuk itu silakan tonton videonya sampai selesai. Oke, kita langsung saja melakukan perhitungan volume untuk pekerjaan galian tanah ya terlebih dahulu. Kita langsung saja melihat gambar. Di sini sudah ada gambar rencana rapat beton beserta saluran kelilingnya. Kemudian untuk posisi potongan detail 1 di sini. Kemudian untuk detail potongan 22 di sini. Nah, untuk detailnya sudah ada di sini ya. Bisa dilihat untuk lebar bersih dari saluran yang kita rencanakan di sini itu 20 cm. Kemudian untuk lebar galiannya 50 cm ya. Kemudian untuk kedalaman galian pada saluran ini itu 35 cm. Oke, selain dari detail potongan 1 dan 22, kemudian di sini juga ada detail bagian bak kontrol ya. Untuk bak kontrol posisinya bisa dilihat pada rencana rapat beton. Posisinya di bagian buku bangunan ya, yang sini. Kemudian untuk yang kanan di depan sini. Kemudian untuk yang bagian arah belakang di sini. Oke, untuk itu kita langsung saja melakukan perhitungan untuk volume pekerjaan saluran keliling terlebih dahulu, yaitu pekerjaan galian tanah ya. Nah, di sini data yang kita perlukan yaitu panjang saluran atau panjang galian tanahnya, kemudian lebar galian dan tinggi galian ya. Untuk menentukan panjang saluran kita akan coba melihat gambar rencana ya. Nah, pada perhitungan di sini untuk konsep perhitungannya yaitu dibagi ya antara saluran dengan bak kontrol dipisah seperti ini. Oke, kita langsung saja ke bagian saluran terlebih dahulu. Kita coba hitung untuk panjang galian. Nah, untuk panjang galian kita bisa lihat panjang di sisi depannya yaitu 19,7 ya. Kita ambil yang dari ukurannya dari sini sampai ke sini ya.
Nah, untuk alasannya bisa dilihat ya, untuk detail bak kontrol. Nah, kita akan mulai menghitung volume galian untuk saluran dari sini ya. Jadi untuk yang 0,65 ini khusus untuk bagian bak kontrol. Nah, untuk bagian bak kontrol yang di sini ya. Oke, kita langsung saja masukkan dasarnya, yaitu 19,7 ya. Jadi 19,7 untuk posisi yang saluran depan. Kemudian untuk yang saluran belakang juga sama, karena bentuknya sama dan ukurannya juga sama ya. Kemudian di bagian sisi kiri dan sisi kanan bisa kita lihat di sini, kita ngambilnya dari titik ini ya sampai ke sini. Nah, untuk panjangnya yaitu 10,7, baik itu kiri maupun kanan. Jadi kita langsung masukkan datanya 10,7. Maka berikutnya kita jumlahkan. Sehingga untuk panjang galian tanah pada salurannya yaitu 60,8 meter ya. Kemudian untuk lebar galian sudah disampaikan sebelumnya ya. Di sini untuk lebarnya 50 cm ya. Bisa lihat baik itu di gambar potongan 11 dan potongan 22. Kita masukkan datanya 0,5. Kemudian untuk tinggi galian kita juga bisa lihat pada gambar potongan 11 ataupun potongan 22 ya. Di sini tinggi galiannya juga sama 0,35. Oke, kita masukkan. Nah, langkah berikutnya kita tinggal kalikan panjang, kemudian lebar dan tinggi. Hingga diperoleh untuk volume galian khusus di bagian saluran, baik itu saluran bagian sisi depan, belakang, samping kiri dan kanan, yaitu 10,64 meter kubik ya. Langkah berikutnya kita ke bagian bak kontrol ya. Untuk bak kontrol jumlahnya bisa dihitung di sini pada gambar rencananya, itu ada 4 buah ya. 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang kita masukkan datanya 4 buah. Kemudian untuk lebar galian 1 dan 2-nya bisa kita lihat di bagian detail bak kontrolnya ya. Nah, kita untuk lebarnya ambil data yang di sini 0,65, kemudian 0,65. Nah, untuk tinggi galian bisa dilihat pada gambar potongannya di sini. Itu galian di bagian bak kontrol turun sebesar 10 cm ya. Jadi 0,35 kita tambahkan dengan 0,1, jadi menjadi 0,45. Nah, berikutnya juga sama, bila kita kalikan 2, 1 dikali lebar 2, kemudian dikali dengan tinggi. Sehingga diperoleh volume galiannya yaitu 0,76 meter kubik. Maka berikutnya kita totalkan. Sehingga diperoleh total volume galian yaitu 11,4 meter kubik. Oke, kita lanjutkan ke bagian pekerjaan lantai saluran ya, dari jar beton mutu KH175. Nah, sekarang untuk bagian lantai saluran, untuk data panjangnya kita tidak menggunakan data panjang pada galian ya, karena di sini kita akan menggunakan data panjang yang ini ya, 20 meter. Nah, alasannya kenapa kita mengambil dari sini, bisa dilihat pada bagian potongan detail bak kontrol ya di sini. Nah, untuk lantai salurannya melebihi dari galian kita yang kita ukur tadi ya, sebesar 15 cm ya. Nah, kita ukur di sini ya. Oke, kita langsung saja masukkan datanya, yaitu untuk panjang lantai saluran di depan yaitu 20 meter, belakang juga sama 20 meter. Kemudian untuk samping
kiri dan kanan kita juga menggunakan data yang ini, bukan yang ini ya. Jadi panjangnya yaitu 11 meter. Kita ukur dari sini sampai ke sini. Oke, kita masukkan datanya 3 dan 11. Nah, untuk formula kita tinggal kopikan. Nah, seperti ini. Sebetulnya untuk panjang bagian lantai saluran yaitu 62 meter ya. Kemudian untuk lebar bisa kita lihat di sini, lebarnya juga sama, itu 50 cm atau 0,5 meter ya. Oke, kita masukkan datanya. Sedangkan untuk tebal koran itu sebesar 2 cm atau 0,1. Nah, berikutnya kita tinggal kalikan. Nah, diperoleh untuk volume lantai saluran dari cor beton yaitu 3,1 meter kubik ya. Sekarang di bagian bak kontrol juga ya, bisa kita hitung untuk jumlah tetap menggunakan jumlah yang sini 4. Kemudian untuk lebar 1 dan lebar 2 juga sama ya, menggunakan data yang ini. Bisa dilihat di gambar detail bak kontrolnya, lebar 1, lebar 2 nya juga sama 0,65. Kita masukkan datanya 0,65. Kemudian untuk tebal coran juga sama 0,1. Sekarang kita tinggal kalikan. Lebih cepat kita kopikan saja. Nah, disini 0,17 meter kubik. Kemudian kita totalkan. Sehingga untuk volume lantai saluran cor beton muka 175 yaitu 3,27 meter kubik. Berikutnya kita masuk ke pekerjaan pasangan bata ya, setengah batu. Nah, karena di sini bisa dilihat untuk pasangan batanya ada di kanan, kemudian di kiri juga ada ya. Untuk tingginya kita ukur itu setinggi 30 cm ya. Oke, kita masukkan datanya. Untuk panjang kita menggunakan data panjang lantai saluran ya, yang ini. Nah, karena di sini bisa dilihat, kita kelompokkan di sini. Oke, kita langsung masuk. Ketikkan saja untuk data panjangnya. Kemudian untuk tinggi pasangan yaitu 0,3 atau 30 cm. Nah, kebetulan karena di sini untuk pasangan batanya ada di kiri dan kanan, jadi sedangkan untuk tingginya juga sama ya. Jadi kita batas untuk pasangan batanya sampai di sini, tingginya juga sama. Jadi kita langsung pasti ada 2 buah, kemudian panjangnya 62 total keseluruhan ya. Kemudian kita kalikan berapa tinggi pasangan batanya. Oke, sekarang kita kalikan. Nah, diperoleh 37,2 meter persegi ya. Kemudian untuk bagian bak kontrol jumlahnya tetap 4 buah ya. Kemudian untuk panjang pasangan kita bisa ukur di sini ya. Nah, di sini 0,65 kita tambahkan dengan 0,65 ya. Nah, 1,3. Kemudian untuk tinggi pasangan kita lihat ada gambar ini ya. Nah, karena bak kontrolnya turun 10 cm, jadi tinggi pasangannya yaitu 40 cm ya. Nah, kita masukkan datanya 0,4. Maka berikutnya kita tinggal kalikan jumlah, kemudian panjang pasangannya, kemudian tinggi pasangan batanya. Oke, kita langsung kalikan. Diperoleh untuk luasannya yaitu 2,08 meter persegi. Maka berikutnya kita tinggal totalkan.
diperoleh total luas pasangan batanya itu 39,28 meter persegi. Kemudian kita masuk ke bagian plesteran. Nah, untuk plesteran kita ambil data panjang pasangan. Kita ambil data panjang pasangan. Sedangkan untuk lebar plesteran kita lihat di sini. Nah, khusus untuk saluran kita akan coba hitung plesterannya dari sini ke sini sampai ke sini. Ini untuk bagian sisi kanan ya. Kemudian untuk yang sebelahnya kita sampai ke sini. Nah, 0,4 ditambah 0,5 ya. Jadi ini untuk lebar plesterannya. Oke, kita langsung saja tambahkan 0,4 kemudian tambah 0,5. Nah, kemudian kita kalikan panjang ya. Didapat untuk luasan plesterannya yaitu 55,8 meter persegi. Kemudian di bagian bak kontrol untuk panjang plesterannya kita ambil data yang di sini ya. Jadi kita ambil panjangnya kurang lebih untuk yang di sini meliputi yang di sini ya. Jadi panjangnya 0,65 tambah 0,65 ditambah 0,4 kemudian panjangnya 0,65 kita tambahkan 0,5. Kemudian untuk lebar plesteran kita lihat potongannya ya. Jadi plesterannya yang di sisi sini. Nah, berapa? Itu 0,6. Langsung masukkan datanya 0,6. Kemudian kita kalikan ya. Jumlah kontrol, kemudian panjang, kemudian lebar plesteran. Kita kalikan. Nah, diperoleh luas plesterannya itu 3,12 meter persegi. Sekarang kita totalkan. Sehingga total untuk plesterannya yaitu 58,92 meter persegi. Nah, untuk kerjaan acian sama dengan luas plesterannya. Jadi kita tinggal masukkan datanya. Oke, kita langsung ke bagian pekerjaan rabat beton keliling ya. Nah, di sini ada pekerjaan pasir uruk ya. Untuk pasir uruk, untuk panjangnya kita akan mengukur dari sini ya. Jadi kita lihat gambar potongannya terlebih dahulu. Untuk pasir uruk lebarnya ini 0,7. Sedangkan untuk panjang pasir uruk di bagian sisi depan kita menggunakan panjang ini ya. Di bagian sisi samping kiri dan kanan kita menggunakan panjang yang di sini. Jadi dari sini sampai ke sini. Sedangkan untuk yang di bagian depan sama belakang sama ya. Kita ambil dari sini sampai ke sini. Jadi itu panjang yang di depan dan di belakang itu 19,7. Kita masukkan datanya 19,7 kita tambah 19,7. Kemudian untuk yang panjang di bagian sisi kiri dan kanan kita ambil batasnya dari sini ya. Nah, untuk panjangnya yaitu 9,2. Oke, kita masukkan datanya 9,2 ditambah 9,2 sehingga untuk panjang
panjang rata-rata dari pasir urutnya itu 57,8 meter, sedangkan untuk lebar kita ukur itu 0,7, dan untuk lebarnya 0,05. Oke, kita kalikan. Nah, diperoleh volumenya yaitu 2,02 meter kubik. Langkah berikutnya kita ke bagian cor beton ya. Untuk tebal kita masukkan datanya 0,1, kemudian untuk lebar kita ukur di bagian gambar potongan ya. Kemudian kita ambil rata-rata di sini. Oke, 0,93 ya kalau sampai ke bagian slot di sini. Oke, kita masukkan 0,93. Sedangkan untuk panjang sedikit berbeda ya, karena kita hitungnya sampai ke sini. Jadi kita menggunakan panjang untuk sisi depan dan belakang yaitu 20 meter sampai ke sini. Kemudian untuk yang samping kiri dan kanan sama ya, 9,2. Ini kita langsung masukkan datanya 20 tambah di bagian sisi belakang 20, kemudian samping kiri 9,2, samping kanan 9,2. Oke, diperoleh untuk panjang rata-rata cor betonnya yaitu 58,4 meter ya. Sekarang kita tinggal kalikan. Kita copykan saja ini. Nah, diperoleh untuk volumenya 5,43 meter kubik. Kemudian untuk finishing kita menggunakan panjangnya tadi ya. Jadi untuk satuannya untuk satuannya luas, jadi yang ada cuman panjang dan lebar ya. Oke, kita langsung kalikan. Nah, didapat untuk finishing rabat betonnya itu 54,31 meter persegi. Oke, demikian untuk pembahasan kita pada lingkup pekerjaan rabat beton dan saluran keliling ya. Nah, sebagai tambahan di sini untuk pekerjaan instalasi listrik ini kita tinggal memasukkan data yang ada pada gambar ya, sesuaikan yang ada di sini. Kita tinggal inputkan datanya di sini. Oke, untuk pembahasan kita berikutnya kita akan masuk ke bagian pekerjaan pengecatan ya. Untuk itu silakan ikuti terus perkembangan tutorial dari channel ini. Terima kasih.